saya pengen menggali lebih dalam tentang makna nyepi. Kan katanya di nyepi itu ada yang puasa selama 24 jam dan lain sebagainya gitu ya. Nggak ada penerbangan beroperasi kalau di Bali. Terus kemudian keluar pakai kendaraan nggak boleh, lampu harus mati semuanya. Sebenarnya esensi daripada nyepi itu secara substansial itu apa Pak Wayan? Pertama, Nyepi itu memang khusus di Bali ya. Berkaitan dengan kemudian dengan perayaan Tahun Baru Saka. Tapi Nyepi itu bukan hanya Nyepi yang kali ini, banyak. Karena orang Bali percaya saudara empat itu. Saudara empat yang kemudian menjadi panca mahabhuta, 5 macam materi utama. Pertiwi benda padat, apah benda cair, teja, cahaya, akasa. Nah, pertiwi benda padat. Ketika kita tidak melakukan hal yang mengganggu keharmonisan benda padat seperti ke hutan yang memotong benda-benda padat itu kan dapat kesempatan dia. Nyepi tidak melaut, dapat kesempatan air untuk tidak tercemari oleh manusia. Cahaya tidak tercemari oleh api yang kita bikin, sehingga kita benar-benar bisa menikmati cahaya alam itu sendiri. Malam-malam kalau di Bali itu kita ketemu nyepi yang gelap gulita itu Mas Hendra, kita bisa melihat betapa kita ini sendirian di tengah miliaran bintang-bintang yang kita bisa lihat di angkasa Mas Hendra. Untuk menyadari diri kita bukan siapa-siapa di alam semesta ini gitu. Nah, kemudian nyepi udara, nyepi bayu. Udara itu dengan tidak berapi-api, tidak keluar asap, tidak masak, tentu kemudian udara bebas dari polusi gitu. Di beberapa daerah ada yang disebut nyepi segara. Nyepi segara itu artinya apa? Orang-orang tidak boleh melaut. Itu cara orang Bali harmonis dengan alam. Oke. Sehingga pada momen itu tidak ada melaut, sehingga ada kesempatan mereka untuk jeda sejenak lautnya. Ada nyepi wana. Nyepi segara, nyepi wana, nyepi hutan. Jadi orang-orang tidak memberikan kesempatan alam untuk jeda sejenak. Tidak diganggu oleh aktivitas manusia yang cari burung, cari ini, cari itu gitu. Ada nyepi itu. Nah, Bali itu kemudian ada waktu menyepikan secara keseluruhan. Sehingga dengan untuk menyepikan secara keseluruhan, orang Bali amati geni namanya. Nah, tadi itu kan saya cerita tentang nyepi di alam Bali. Tapi ada nyepi di dalam diri. Amati geni artinya apa? Tidak membangkitkan api emosi kita. Tidak menyalakan api kemarahan. Itu esensinya. Esensi. Tidak amati lelanguan. Berhenti menghibur diri kita. Ketika kita membutuhkan hiburan, berarti kita sedang stres. Berhenti menghibur diri, berarti kita menerima semuanya apa adanya, sehingga kita nggak butuh hibur-hiburan lagi, apapun itu. Karena kita sudah menikmati semua ini apa adanya. Amati karya, kita menghentikan tubuh, pikiran, dan jiwa kita bekerja. Artinya apa? Kita duduk heninglah. Jeda sejenak. Jeda semesta besar, jeda semesta kecil. Di dalam, gitu. Artinya nyepi itu sebenarnya tidak harus di 1 hari, tapi bisa 1000 hari, bisa sepanjang waktu gitu ya Pak Wayan ya? Amati geni, tidak berapi-api. Kalau orang dulu berapi-api kan dia pakai kayu bakar. Kayu bakar keluar asap. Itu kan polusi. Dia menyepikan angkasa dari polusi. Iya. Kalau sekarang, kendaraan bermotor, mobil, pesawat, itu kan membawa polusi juga. Sehingga dihentikan supaya angkasa ini punya waktu untuk menyepi. Nah, ditambah lagi Mas, udara itu, suasana itu butuh keheningan. Sehingga dia membutuhkan ruang di mana kita tidak mengganggunya dengan suara-suara yang menghibur. Makanya setelah amati geni, tidak berapi-api, muncullah amati lelanguan, tidak menghibur diri. Amati lelungan, tidak bepergian. Karena begitu bepergian, jejak-jejak kita tuh merusak bumi. Diam aja di rumah gitu. Yang terakhir, amati karya, pekerjaan kita. Pekerjaan petani itu kan tidak memberi jeda juga kepada alam kan gitu. Jadi ini sebenarnya memberi jeda pada alam. Memberi jeda pada alam. Ini bukan kepada manusianya yang utama, alamnya. Maka sebenarnya siapapun yang ada di Bali seharusnya mengikuti itu. Kita belajar semua lah teman-teman dari Bali ya.
teman-teman yang di Jawa, yang dimanapun, pokoknya ajaran-ajaran leluhur emang harus benar-benar kita bangkitkan gitu ya, Ya. Pak Wayan ya. Kebiasaan apa, habit apa yang itu bisa membuat kita itu secara spiritual, secara kebatinan kita juga settle, secara finansial kita juga settle, duanya itu bisa imbang gitu. Karena kan kadang orang jomplang gitu Pak Wayan ya. Ini kan butuh nasihat, wejangan supaya teman-teman yang muda-muda itu nggak terlalu kemrungsung akan duniawi gitu ya. Iya, iya. Tapi juga munafik juga kalau kemudian kita bisa hidup bahagia tanpa mengandalkan finansial, tanpa ada uang itu tidak mungkin lah ya. Kecuali udah anu lah ya, udah di atas puncak gunung, udah menepi gitu ya. Ya. Itu gimana nasihatnya dari Pak Wayan buat sahabat semua? Yang terpenting itu selalu ingat, uang itu hanya alat tukar di sini. Ya, sedikit pun kita punya, sedikit kita manage, banyak kita punya, banyak kita manage. Ya, apalagi kita punya uang, lalu kita nolongin orang supaya dapat surga, nggak bisa, nggak bisa. Bukan itu. Yang bisa menukar perasaan itu adalah ketulusan kita, bukan uang. Sedikit pun kita memberi, tapi ketulusannya besar, itu jauh lebih berharga, Mas. Karena saya hidup sebagai seorang manusia, makhluk sosial, berkeluarga, dan keluarga adalah negara saya, tanda petik. Maka saya harus memiliki ilmu keuangan. Semua orang bagi saya perlu ilmu keuangan. Maka saya membuat laporan keuangan saya, Mas. Memanage keuangan saya. Berapa saya boleh berikan untuk membantu orang, berapa saya siapkan untuk cadangan anak saya sekolah, untuk saya kemungkinan butuh ini, butuh itu, untuk seperti kita menghitung punya rumah misalnya kan ada nilai penurunannya. Akan kita butuh biaya untuk renovasi, butuh kegiatan dana untuk upacara kalau dia besar atau upacara-upacara agama. Karena saya memperhitungkan itu. Nah, saya nggak pernah merasa ditekan oleh kebutuhan itu. Karena kalau saya punya segini, maka saya akan gunakan segini, gitu. Ya. Saya nggak pernah melebihi angan-angan, gitu. Dulu punya uang 1 juta untuk upacara, ya cukup-cukupin sih situ. Karena segitu saya cadangkan. Dulu saya waktu dapat gajinya cuma 2 juta sebulan, gitu. Sebagai dokter gaji 2 juta sebulan. 2 juta, Pak? Oh, pernah gitu. Gimana enggak tuh, Mas? Sampai tahun 2000 tuh. Sampai tahun 2000 sebelum Covid itu tahun 2019 itu saya digaji itu 35.000 6 jam. Sebagai dokter. Tapi saya cukup-cukupin gitu. Setiap bulan dapat gaji 2 juta atau kadang 2,5, saya sisihkan 500. Untuk apa? Untuk persiapan hari raya. 500 dikumpulkan, itu nggak boleh diapa-apain itu. Dikumpulin nanti dicukup-cukupin untuk itu, apa yang cukup segitu gitu. Nggak boleh lebih gitu. Nah, sekarang ketika misalnya kita memiliki lebih dari yang dibutuhkan itu, saya juga nggak menggunakan itu untuk berlebih-lebihan, nggak. Saya gunakan seperti orang desa dulu. Orang desa dulu kan punya lumbung beras. Dia tahu akan tiba masanya kemungkinan paceklik. Oke. Nah, kita kan nggak tahu kapan kita paceklik. Ya kalau kita paceklik, ngandelin siapa coba? Ya, saya berpikir tentang itu, Mas Hendra. Selalu saya pikirkan kemungkinan kalau saya paceklik, saya harus punya. Karena saya pernah loh mengalami ini, Mas Hendra. Di masa saya paceklik, ada saudara saya yang lebih paceklik membutuhkan saya. Bayangin, Mas Hendra. Nggak nulungin, saya merasa merasa sedih, nggak bisa nulungin dia. Akhirnya ya sudah, saya berikan juga. Sambil menyembunyikan sisi paceklik saya. Iya. Saya menyembunyikan bahwa saya kekurangan juga. Tapi saya tulungin juga. Karena saya masih bisa menghandle itu. Menghandle batin saya kekurangan gitu. Nah, jadi manage keuangan itu yang terpenting, Mas Hendra. Kita tuh terkadang Pak Wayan, ya aku mengamati banyak hal ya. Teman-teman berlomba memperdalam ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran spiritual, kesadaran, segala macem gitu ya. Ya. Setelah mendapatkan wawasan yang luas, ilmu yang tinggi gitu, lupa sama yang namanya attitude, lupa sama yang namanya akhlak. Padahal kan sebenarnya
poinnya sebenarnya di situ deh. Karena Oh, iya. lagi-lagi cerita tadi masalah terjebak di materi ini, di tubuh ini. Kalau pikiran mana terjebak pada tubuh, yang ada ahangkara, keakuan di situ. Ini milikku, ini punyaku, dan sebagainya. Dia kehilangan budi, pekerti, dan cita-cita. Karena dia lebih banyak ke sini. Pikiran itu kan alat, Mas Hendra. Alat. Tapi alat itu bisa digerakkan oleh ego, reaksi ego. Bisa digerakkan oleh hati nurani. Bisa digerakkan oleh tubuh. Nah, pertanyaannya, ketika dia digerakkan oleh tubuh untuk makan misalnya, oke, enggak apa-apa. Kita dikendalikan oleh pikiran untuk membawa kita makan, mencari makan, oke, enggak apa-apa. Tapi begitu digerakkan oleh reaksi ego yang harus fight or flight gitu misalnya, nah ini yang berbahaya, Mas. Tapi ada banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan spiritualitas. Walaupun nggak punya uang, kalau kita pasrah ya udah terima apa adanya gitu. Merasa Makanya cukup ya. merasa cukup. Tapi merasa cukup itu memang benar-benar skill sih Pak Wayan ya. Skill. Pasrah itu Ya, skill. skill. Ya, skill. Keterampilan hidup. Keterampilan bertahan hidup itu kan seperti itu. Misalnya kita terdampar di hutan. Kalau kita nggak bisa merasa cukup, kita punya bekal untuk 2 hari, kita nggak cukup-cukupin, habis kita. Iya, iya, iya. Kan latihan survive itu kan latihan untuk merasa cukup. Ya, merasa cukup. Dia akan menurunkan kebutuhannya. Tapi kalau orang yang terbiasa dengan tubuhnya, ya, dengan tubuh menjadi butuh, ya, tubuh jadi butuh gitu kan. Sehingga terbiasa makan begini, tiba-tiba nggak mendapatkan kebiasaan masalah fisiknya itu. Saya biasanya makan ini, kok nggak dapat ini sekali, marah. Materi ini kan begitu, Mas Hendra. Iya, iya. Bayangkan singa-singa di hutan tuh, Mas Hendra. Ada ribuan mangsa, mereka bersepuluh. Kenapa mereka nggak nangkap 10 mangsa, makan masing-masing, satu singa, walaupun dari besar dan kecil, masing-masing dapat 1 ekor Iya. kijang misalnya. Kenapa nggak gitu? Tapi mereka nangkap 1 kijang untuk mereka bagi. Cadangannya banyak kan. Tapi mereka nggak rakus, nggak serakus itu. Kalau kita kan kebalik kita. Nah, kita malah kalah dengan sifat-sifat hewan di alam liar sana gitu. Nah, orang-orang dulu sudah tahu itu. Dia simpan dalam bentuk lumbung gitu. Kayak gitu, Mas Hendra. Jadi kalau misalnya dalam skala prioritas itu warisan terbaik sebenarnya adalah warisan Pengetahuan. ilmu ya Pak Wayan ya? Ilmu. Karena uang dibagi-bagi habis. Ilmu dibagi-bagi bertambah banyak, Mas Hendra. Itu sudah terbukti itu. Karena ilmu akan bertambah nilainya, uang akan berkurang nilainya. Ilmunya memang gitu kan. Ilmu akan bertambah nilainya, uang akan berkurang nilainya gitu. Ya. Dan ketika kita mewariskan ilmu, si anak menjadi cerdas ya secara konsekuensi logisnya dia nggak akan kesulitan cari uang deh. Persis. Mas Hendra, dulu kita bisa hitung-hitungan 100 kali 100. Sekarang nilainya sama. 100 kali 100 sekarang nilainya sama. Tapi dulu uang 100.000 dengan sekarang itu beda nilainya. Ya. Ilmunya bernilai sama, uangnya tidak bernilai, gitu. Menurun nilainya gitu. Ya. Pak, kita tahu bahwa kita kan sering ngobrol bahwa pikiran itu sebenarnya mencipta, tapi pikiran itu juga sangat berbahaya jika kemudian kita dikendalikan oleh pikiran. Kita nggak bisa mengendalikan pikiran itu juga sangat membuat kita degradasi dalam banyak hal lah ya. Nah, saran dari Pak Wayan pada saat kemudian kita mulai dikendalikan sama pikiran, apa yang harus dilakukan gitu? Karena pikiran ini kan manajemen, Mas, manajer. Yeah. Dia di bagian kepala, ya namanya perusahaan, di mana-mana perusahaan ada di kepala gitu. Ya kepala kantor. Karena dia kepala kantor, maka di sini ada manager dan direktur. Direct yang mengarahkan, yang mengatur gitu. Yang mengarahkan dan mengatur. Nah, tugas pikiran ini adalah mengarahkan, mengatur. Mengarahkan dan mengatur apa? Tubuh diarahkan dan diatur untuk apa aja. Jam berapa dia boleh makan, jam berapa boleh tidur, jam berapa boleh A, B, C, dan sebagainya. Dia juga mengarahkan egonya. Kapan kita sabar, kapan kita marah. Bukan berarti aku mau membunuh kemarahan. Nah, kalau kita menghilangkan kemarahan, gila kita.
Udah jelas-jelas berbahaya kita nggak marah. Oke. Jangan hilangkan semua. Semua yang diberikan Tuhan itu penting. Tugas kita memanagenya gitu, mengaturnya Oke. gitu. Jadi kita memang dilatih untuk bagaimana menjadi controller. Makanya sering dikatakan, kontrollah dirimu, kontrollah egomu sebelum ego yang mengontrolmu. Oke. Kontrollah kemarahanmu sebelum kemarahan yang mengontrolmu. Kontrol dirimu sebelum orang lain yang mengontrolmu. Hmm.